Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد من ولد عدنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم وقت الميزان. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. Barang siapa, sabda Rasulullah SAW, yang berpuasa di bulan Ramadan didasari keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang beribadah di bulan suci Ramadan didasari keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan barang siapa qama Lailatul Qadar, berdiri ibadah di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Makna qama banyak yang kita fahami. Man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang berdiri ibadah, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, terutama kalau malam Lailatul Qadar, khusus di malam hari, dengan beribadah qoma, ibadah yang agak berat, sholat sunnah, mulai sholat taraweh, sholat witir, kemudian nanti ditambah sholat tasbih, ya, dan sholat-sholat yang lain yang dikehendakinya. Walhasil, sholat ini adalah satu macam ibadah. Kalau kita merasa capek dengan ibadah yang tergolong agak berat ini, maka kita berpindah ke bentuk ibadah yang lain. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini yang agak berat, ya. Jadi kalau bulan Ramadan, kalau kita malas membaca Al-Quran, kita ingat-ingat bagaimana kebiasaan ulama salafus saleh di masa dahulu. Katakanlah dari kalangan para sahabat, kalau Rasulullah sudah tidak diragukan lagi, setiap malam Ramadan beliau tadarus ma'a Jibril, tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, didengarkan oleh malaikat Jibril, kemudian bergantian, ganti malaikat Jibril membaca, Rasulullah mendengarkan, tadarus, saling membaca bergantian, saling mendengarkan secara bergantian. Makanya hubungan mereka, interaksi beliau dengan Al-Quran sangatlah erat dan ditiru oleh para sahabat. Kita lihat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ta'ala, ketika bulan Ramadan beliau yakhtum 30 khatamat, mengkhatamkan 30 kali khataman, dalam artian satu hari khatam satu kali, dengan berbagai macam kesibukan yang beliau, ya, yang beliau pegang, yang mana menjadi amanah beliau untuk melayani umat, untuk kesibukan diri beliau sendiri luar biasa, tapi masih sempat membaca Al-Quran sampai khatam satu hari satu kali khataman. Kemudian generasi setelah beliau, salah satu imamil madzhab, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau
ketika bulan suci Ramadan yakhtum sittina khatamat, beliau khatam 60 kali khataman, luar biasa. Bahkan di sirah beliau ketika beliau mengkhatamkan 60 kali khataman, satu hari 2 kali khataman. Kemudian kelanjutan dari keterangan sirah beliau fi ghairi sholat, beliau mengkhatamkan satu hari 2 kali khataman di luar sholat, dalam artian bacaan Al-Quran yang beliau baca ketika sholat berjamaah, sholat fardu, kemudian sholat sunnah masih belum terhitung. Luar biasa. Itulah ulama-ulama salafus saleh kita. Makanya kita bangkitkan, jangan sampai kita jauh dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran kurang begitu dekat. Jangan sampai, karena salah satu nama bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran, kesempatan emas, spesial momen yang spesial, kesempatan emas untuk mempererat hubungan kita dengan Al-Quran, ya. Kemudian kalau terasa capek, pindah ke bentuk ibadah yang lain yang agak ringan, az-zikr, berzikir, bermacam-macam zikir, ya. Bisa ya istighfar, astaghfirullah, ini istighfar ya. Tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar. Nah, ini takbir ya. Ini bisa ya, macam-macam zikir terserah, tinggal milih sendiri ya. Jadi apalagi kalau tadi itu kebetulan malam Lailatul Qadar, luar biasa ya. Misalkan siapa ini namanya yang kopiah kuning? Siapa? Siapa namanya? Farhan. Oh ya, Farhan gitu ya. Farhan tadi ya menunggu Lailatul Qadar ya, pakai sholat ya, nguap-nguap, kemudian wudhu, hilang sudah, ngantuk, baru 2 rakaat ya, belum sampai 4 rakaat atau seterusnya, ketepatan malam Lailatul Qadar ditulis di Lauhil Mahfuz, Farhan sholat selama 1000 bulan. Luar biasa. Berapa lamanya? Berapa tahun? 83 tahun lebih 4 bulan ya. Itu kalau kita ibadah ketepatan malam Lailatul Qadar ya. Temennya sebelahnya siapa? Osman, itu aja ya, pakai nama yang bagus ya. Osman membaca Al-Quran ya, habis sholat witir ya, karena tadi pas buka parutnya hibak, kekenyangan, karena kawat bernapas, taguringan ya. Jam 12 dibangunkan kawannya, ayo bangun, baca Al-Quran ya, baca Al-Quran, nguap-nguap ya, luar biasa. Temennya 5 setia semua, masing-masing bawa jus ya, ya, dikumpulkan di depannya ya. Si Osman baca masih belum dapat 1 juz, bahkan belum 1 lembar, masih 1 baris. Belum lagi sebelumnya pakai pemanasan dulu ya, pakai pemanasan tahsin dulu, alif, alif, ba, ta, sa, terasi, sambal terasi, nikmat sekali ya. Sa, jim, ha, kho, jangan guring, takajud, bangun lagi ya, masih ngantuk, tak guringan ya, dibangunkan kawannya. Ini aku siapkan ya, kami berlima bawa jus masing-masing ya. Apa aja ini? Wah, jus mangga, jus melon, jus stroberi, jus apa lagi ya, jus buah naga. Yang kelima jus dari Arab. Jus apa? Jus al-fukat. Al-fukat. Nah, ini jus dari Arab ya. Jadi yang dibaca belum sampai ya 1 jus,
5 juz sudah diminum habis ya, masih 2 baris. Tapi kalau ketepatan malam Lailatul Qadar, beruntung sekali, ditulis di Lauhul Mahfuz, Utsman membaca Al-Quran 1000 bulan. Wah ya. Siapa belakangnya? Takutan anak Ali itu aja ya. Ali wah, berzikir astagfirullah masih 1 kali. Ketepatan malam Lailatul Qadar, Ali berzikir selama 1000 bulan. Nah, ya. Makanya pesan adik-adik ya, nanti malam Ramadan keliling. Kalau di pos kampling mohon maaf ada Acil, Julak, Pak Le, Pak D. Nah, itu di situ ya. Biasanya kok main kartu apa namanya itu, main domino, main gaplek ini ya. Nah, diingatkan ya, Julak, Cil, ampun maaf sekedar mengingatkan ya. Ini malam Ramadan. Ya, kalau bisa baca Al-Qur'an ya. Dominonya ulun pinjam, dominonya dipinjam sama kekanakan di masjid ini ya. Ikatan Remaja Masjid Al-Mujibah pinjam ya. Akhirnya Acil ya, Julak, Pak Lek, Pak D baca Al-Quran. Oh beruntung sekali ya. Mas Bejo, Mas Bendel, Mas Bagio, Mas Paijo, ketepatan malam Lailatul Qadar. Sekalipun di pos kamling, karena baca Al-Quran ditulis baca Al-Quran selama 1000 bulan. Masalahnya sama tadi itu ya, Farhan, Utsman, Ali ganti main gaplek di masjid. Main gaplek di teras. Yuk ganti kam yang ditulis ya, Farhan, Utsman, Ali main gaplek selama 1000 bulan. Nah itu ya, jangan sampai disalahgunakan manfaatnya ya. Alhamdulillah. Nah, ini kalau zikir, kauyuhan, kalapahan, cari ibadah yang lain masih ada apa? Sedekah. Ya. Yang anak-anak ini minta duit abahnya, "Bah, minta duit." Kenapa? Mau ya, cita-cita jadi bos, mau ngebosi orang, mau mentraktir orang sahur. Cari di mohon maaf, banyak di warung-warung sederhana ini orang yang sahur bukan orang berduit. Mereka ini ya pendatang baru ke Samarinda, hanya menyelesaikan proyek. Mungkin proyeknya cuma mungkin 2 bulan. Nah, kebetulan bulan Syawal boleh selesai. Bulan Ramadan dia masih puasa, luar biasa ya, masih puasa, tidak sempat masak. Akhirnya ketika buka cari di warung yang murah, ketika sahur cari di warung yang murah, luar biasa. Ini kalau istilahnya kalau di sini yang kontrak, ini masuk kategori kontraktor kelas elit, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit ya. Yang seperti ini perlu dicari ya. Dilihat di warung, loh ada apa ini 10 orang. Wah, Pak mohon maaf, kerja di mana Pak? Ya potongannya tidak meyakinkan. Kerja di bank Dek. Ulun tahu, cerdas, pasti bangunan kan? Iya. Tahu ya. Ternyata kerja di bank, bangunan ya, bukan bank-bank ya yang tempatnya duit itu, bukan ya. Nah, luar biasa. 10 orang langsung tanya ke kasir ya, kasir berapa ini semua? Nah dia ternyata 300.000 saya bayari, nanti kalau selesai enggak usah ditarik lagi. Wah, ini atas nama siapa? Oh ini duit Abah, nama Abah aja. Siapa namanya? Abah Haji Mansur. Nah ditulis ya. Wah, ketepatan malam Lailatul Qadar, ditulis Haji Mansur sedekah mentraktir 10 orang yang sahur selama 1000 bulan. Wah, ketika di akhirat dicari, mana ini Haji Mansur? Kok enggak ada ini ya? Ternyata saya. Nama asli siapa? Haji Fakhri. Loh, kok ditulis Haji Mansur? Mohon maaf, itu nama julukan ya. Jadi nama saya Haji Fakhri. Cuma dulu ketika pulang dari tanah suci ke tanah air, disambut sama orang kampung, "Selamat datang Bapak Haji Mansur dari tanah suci ke tanah air." Saya panggil tetangga saya, masa orang satu kampung lupa sama saya? Hanya sebulan lebih sedikit, 40 hari saja, kok sudah lupa? Ternyata bilang, "Nggak mungkin lupa Pak Haji ya, sampean ini dermawan, pian tidak terkena penyakit kronis yaitu bakhil, pian kada bakhil." Apa itu bakhil? Al bakhilu wal kikiru awil pelitu awil meditu awil sekeu awil pamalar.
Bakhil adalah kikir, pelit, medit, sekek, pemalar. Pian kada demikian, pian dermawan, ya. Semua orang kampung merasakan kedermawanan pian, makanya tidak mungkin melupakan jasa pian, apalagi nama pian, tidak mungkin lupa. Kami tahu nama pian Haji Fakhri, tapi kami juga tahu informasi pian kemarin tulak haji, ya, berangkat haji, kan gara-gara ini halaman pian luas digusur. Uang ganti rugi pian pakai berangkat haji. Ya kalau bujur kada bingkuk, ya. Bujur, ya. Nah, makanya pian pulang dari haji, kita semuanya serempak manggil Bapak Haji Mansur, ya. Bapak Fakhri yang berangkat haji karena halaman digusur, Haji Mansur. Ya. Tapi beliau dermawan, ditulis di Lauhil Mahfuz, Haji Mansur bersedekah selama 1000 bulan. Nah, ini ya, alhamdulillah, ya. Jadi mohon maaf kita bilang kontraktor kelas elit pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit, bukan, tidak ada sama sekali niat untuk menghina saudara kita, tidak, ya. Karena yang ngomong ini juga termasuk, ya. Jadi sedikit memperkenalkan diri, ulun ini pendatang baru, ya. Baru datang dari Hadramaut, cuma singgah ke Balikpapan sampai tahun 2017 baru ke sini. Satu angkatan sama kawan ulun Habib Muhammad Al-Atas Furfu, ya. Masih kakak kelasnya Ustadz Sultan Fadlan. Nah, makanya di sini kita juga punya santriwan-santriwati penghafal Al-Quran. Asrama putra dan putri masih ngontrak, makanya kontraktor. Nah, cuma kelas elitnya tidak usah kalau bisa, ya. Pindah-pindah kontrakannya tetap was-was kalau diusir sama yang punya rumah. Tapi sudah antisipasi, alhamdulillah, bulan Ramadan pada tanggal 9 kemarin hari Rabu kita sudah mulai penancapan cikal bakal asrama Ma'had Tahfidz Al-Firdaus, ya. Sudah jalan, ya, sudah beberapa tongkat, sudah siap-siap panggung. Mohon doanya supaya bulan ini selesai sampai dinding, sampai atap. Nah, ini, ya, supaya tidak was-was, karena habis ceramah kontraktor kelas elit takutan juga kita, ya, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Kasihan santri nanti, ya. Jadi mohon doanya, ya, karena kita memang pendatang baru, ya. Kalau Habib Muhammad sudah bangun, Ustadz Fadlan lebih sukses lagi. Kalau kita pendatang baru tetap bersyukur karena masih 3 tahun sudah dapat tanah dan tinggal bangun, bahkan sudah mulai bangun, tinggal menyelesaikan. Mohon doanya pada para jamaah, mudah-mudahan dengan doa-doa pian yang sangat ikhlas, insya Allah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita namanya majelis ta'limnya setiap Sabtu malam Ahad namanya Majelis Ta'lim Al-Firdaus. Kita semuanya berharap supaya layak menjadi penghuni surga Al-Firdaus bersama para sahabat-sahabat yang mulia setiap saatnya di hadapan makhluk yang paling mulia, di hadapan Rasulullah SAW. Dan ketika berpuasa mudah-mudahan takjilnya dengan buah kurma, buah dari Arab, kesunahan Rasulullah SAW. Makanya saya tutup dengan pantun kurma. Berbahagialah bagi orang yang berpuasa, beruntunglah bagi yang berbuka dengan buah kurma, celakalah bagi yang tertelan bijinya, binasalah bagi yang kerobohan pohonnya. Kerobohan pohon kurma, mudah-mudahan kita tidak kerobohan, ya. Pohon kurma di Indonesia baru ditanam, masih halus, ya, ini, ya. Nah, mudah-mudahan, ya. Nah, ini pohon kurma, ya. Nah, ini banyak jombloan-jomblowati, ya. Saya kasih pantun untuk jombloan-jomblowati, ya. Hidup kesepian tanpa hadirnya seorang kekasih, sekian dan terima kasih. Hidup tanpa kekasih terasa hampa, sekian dan sampai jumpa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.